Assalamualaikum brother, welcome back to the Gado-Gado channel yang selalu menghadirkan berita-berita baru, cerita-cerita baru tentunya kalau kalian belum pernah melihat dan mendengar sebelumnya. Dan kali ini kita masih di segmen Lokanawa, Logika Nurani Awam. Oke brother, di segmen Lokanawa kali ini kita akan membahas sesuatu tentunya yang berkenaan dengan 1 Juni 1945, yaitu hari lahirnya Pancasila. Kali ini kita akan membahas apa itu Pancasila menurut logika awam kita, menurut logika awam saya tentunya. Ya, apakah itu Pancasila? Siapakah orang yang Pancasilais? Siapakah orang yang berhak mengaku Pancasila? Kita akan bahas di sini menurut logika awam saya. Tetapi sebelumnya, brother, sekali lagi saya minta keikhlasannya untuk subscribe, like, dan share, dan juga jangan lupa untuk menekan tombol lonceng dari channel ini supaya kita bisa, atau supaya kalian bisa menerima notifikasi apabila ada video-video baru dari The Gado-Gado Channel. Oke brother, langsung saja kita bahas tentang Pancasila menurut logika awam saya. Ya. Di sini kita akan bahas siapakah yang berhak mengaku Pancasilais, bagaimanakah orang yang Pancasilais itu, apa standarnya. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu standar orang yang Pancasilais itu apa sih standarnya. Kalau menurut logika awam saya, standar daripada orang yang Pancasilais itu adalah kelima sila yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Jadi standar yang pertama adalah sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi menurut logika awam saya, seorang yang Pancasilais atau seorang yang mengaku Pancasila sudah pasti dia harus mengakui akan adanya Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana di sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi seorang yang Pancasilais itu seharusnya sudah memiliki rasa berketuhanan yang Maha Esa, percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa, apapun agamanya. Kemudian yang kedua adalah standarnya adalah sila yang kedua itu sendiri, kemanusiaan yang adil dan beradab. Seseorang yang mengaku Pancasilais sudah seharusnya dia memiliki rasa keadilan pada dirinya dan juga memiliki attitude yang bagus sesuai dengan norma-norma bangsa kita. Dimana kenapa saya katakan berkeadilan pada diri sendiri? Karena bagaimana kita bisa berkeadilan terhadap orang lain sebelum kita bisa berkeadilan terhadap diri sendiri. Contoh, belum lama ini, ya, beberapa bulan yang lalu, kita agak flashback sedikit. Beberapa bulan yang lalu kita baru saja selesai dari sebuah hajatan akbar bangsa kita, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Ya, sebagaimana kita tahu terjadi apa istilahnya, terjadi, kalau perpecahan kayaknya terlalu ini ya, terjadi pembagian ya, kasarnya pembagian antara kubu A dan kubu B ya, di mana mereka saling mempromosikan kebaikan dari calon-calon yang mereka pilih. Nah, di sini saya melihat ada ketidakadilan kepada diri pada masing-masing pendukung calon ini. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena masing-masing calon ini hanya menunjukkan kebaikan-kebaikan dari masing-masing calon tanpa melihat keburukan-keburukan yang ada. Calon A menyerang kejelekan daripada calon B, dan calon B juga menyerang kejelekan daripada calon A. Jadi mereka saling serang, saling mengkampanyekan kebaikan, tapi saling menyerang tentang keburukan. Ini adalah bentuk ketidakadilan. Seharusnya, menurut logika awam saya, jangan karena kita suka terhadap seseorang, kita menyembunyikan kejelekannya. Ya. Kita tidak melihat kejelekannya, hanya
mengungkapkan kebaikan-kebaikannya saja. Kita tidak berani berkata kepada siapa yang kita dukung itu bahwasanya ini loh kebaikanmu dan ini loh kejelekanmu. Kita tidak berani berkata yang sebenarnya itu adalah bentuk daripada ketidakadilan kepada diri sendiri. Bagaimana kita akan bisa adil terhadap orang lain, berkeadilan terhadap orang lain, tetapi kita tidak bisa adil terhadap diri sendiri. Nah, disitulah kenapa dikatakan kemanusiaan yang adil. Maksudnya orang yang Pancasilais itu harus bisa berkeadilan pada dirinya sendiri dan juga beretitude. Makanya di situ dilanjutkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi seorang yang Pancasilais itu dia harus memiliki rasa keadilan dan juga memiliki adab atau moral atau attitude yang baik, yang sesuai dengan norma-norma yang ada di bangsa kita. Tentunya terdiri dari bermacam-macam suku, bangsa, agama, ras, dan lain sebagainya. Itulah standar moral kita. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa saya Pancasilais, saya adalah pendukung Pancasila, saya adalah pendukung merah putih, sementara kita tidak memiliki attitude, kita tidak memiliki adab. Kita tidak bisa mengatakan saya Pancasila dengan cara yang tidak bermoral, dengan cara yang tidak bermoral, dengan cara yang tidak sesuai dengan etika, tidak sesuai dengan attitude bangsa Indonesia itu sendiri. Kalau Anda tidak bisa hidup sesuai dengan dasar yang ada di Indonesia, hidup dengan attitude standar bangsa Indonesia, silakan cari negara yang tidak berstandar seperti standar Indonesia. Gampang bukan? Itu saja. Makanya di sana dikatakan kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan kemanusiaan yang adil dan berilmu. Karena bisa jadi orang yang berilmu itu belum tentu dia memiliki attitude yang baik, belum tentu memiliki adab yang baik. Tetapi orang yang beradab itu sudah pasti memiliki ilmu. Paling tidak dia memiliki ilmu bagaimana dia harus beretitude terhadap orang lain. Itu standar yang kedua menurut logika awam saya. Dan standar yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Jadi seorang yang Pancasilais itu harus memiliki rasa persatuan yang tinggi, tidak membeda-bedakan, tidak membeda-bedakan ras, tidak membeda-bedakan agama, tidak membeda-bedakan suku, dan itu sudah jelas tercantum, sudah jelas semua orang mengetahui itu. Akan tetapi bisakah kita menyadarkan diri kita tentang persatuan Indonesia tersebut? Jadi jangan sekali-kali kita mengaku bahwasanya kita Pancasilais selama kita tidak bisa mempertahankan persatuan di Republik ini. Jangan sekali-kali kita merasa mengamalkan persatuan Indonesia apabila kata dalam diri kita ini masih ada rasa kesukuan, masih ada rasa satu kampung ini karena satu kampung, ini karena satu agama makanya saya bantu, ini karena satu suku saya akan lebih baik terhadap dia. Jika itu masih ada dalam diri saudara-saudara sekalian, jika itu masih ada pada diri brother-brother sekalian, berarti kita bisa dikatakan bahwasanya kita belum orang yang Pancasilais. Contoh dalam masa sekarang, ada BLT, ada bantuan dana tunai, bantuan langsung tunai untuk penanggulangan corona. Ketika dalam membagikan bantuan tersebut, aparat yang bertugas dalam membagikan tersebut, dia masih melihat bahwasanya ini teman saya, ini suku saya, ini dari kelompok saya. Itu berarti Anda belum melaksanakan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kemudian standar yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Kalau menurut logika awam saya, ini berkaitan tentang bagaimana bentuk ketatanegaraan dari bangsa Indonesia itu sendiri, dari negara Republik Indonesia itu sendiri. Kalau menurut saya ini lebih kepada bagaimana kita memilih, cara kita memilih pemimpin di dalam negara Republik Indonesia itu sendiri. Ya. Ini menurut logika awam saya. Kenapa saat ini ya, setiap ada pemilu, setiap ada pemilihan, ya, pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden, selalu terjadi, boleh dikatakan perpecahan pendapat ya. Dan kalau kita lihat sebagaimana yang sudah itu sangat meruncing sekali, dan itu sangat lama untuk bisa disatukan kembali, karena kita tidak menggunakan cara yang sesuai dengan sila keempat dari dasar negara kita, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menurut logika awam saya, bahwasanya pemimpin di sini harus dipilih melalui sebuah permusyawaratan, dipilih oleh rakyat melalui sebuah permusyawaratan yang diwakilkan kepada, kalau kita yang ada sekarang saat ini adalah kepada DPR, DPRD, dan seterusnya, dan yang lain-lainnya ya. Karena kita tidak mengikuti itulah sehingga saat ini terjadi perpecahan di antara kubu A dan kubu B, yang masing-masing memiliki calon dan masing-masing memiliki pendukung untuk dijadikan pemimpin di negara ini. Sebenarnya kita para pendiri bangsa ini sudah tahu ya, sudah tahu bagaimana kondisi negara kita, cara di negara ini untuk memilih seorang pemimpin sehingga tetap menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga muncullah sila yang keempat ini, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Jadi rakyat mewakilkan kepada seseorang yang dia percaya untuk bermusyawarah dalam memilih seorang pemimpin yang tepat untuk memimpin negara ini. Kalau pertanyaannya, loh berarti kan kita nggak bisa milih sendiri, bagaimana kalau wakil rakyat kita itu tidak baik, dan dia tentunya akan memilih pemimpin yang tidak baik? Kembali lagi kepada kita. Justru karena kita bisa melihat langsung siapa wakil rakyat itu, jangan salah kita memilih wakil rakyat. Kita harus tahu betul wakil rakyat tersebut. Makanya di situ ada DPRD, DPR pusat ya. Sebagaimana kita ketahui, DPRD ini dipilih dari wakil-wakil rakyat di kecamatan, di desa, dan lain-lain ya, dusun dan lain sebagainya. Nah, seharusnya kita harus lebih tahu, oh ini calonnya akan kita jadikan wakil di DPRD. Berarti kita harus tahu, kita jangan salah memilih. Menurut logika awam saya, kenapa kita sekarang terjadi perpecahan? Karena kita sendiri tidak melaksanakan dasar daripada negara kita, yaitu Pancasila, dalam hal ini sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan standar yang terakhir dari seorang itu bisa kita katakan sebagai Pancasilais atau tidak, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika kita sudah bisa melaksanakan sila yang pertama, sila yang kedua, sila yang ketiga, dan sila yang keempat dengan sebaik-baiknya, maka akan terjadilah sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana kita bisa menilai bahwasanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sudah terlaksana atau belum? Caranya sangat mudah sekali. Kita lihat kita ambil contoh sebuah daerah di mana di situ terdapat sekelompok minoritas ya. Apabila kelompok minoritas ini sudah nyaman
di dalam kelompok yang mayoritas, di situ bisa dikatakan orang-orang yang ada di kelompok tersebut, orang-orang yang ada di daerah tersebut sudah melaksanakan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemimpin di daerah yang mayoritas tersebut memperlakukan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan kelompok minoritas, ya, yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak hanya menguntungkan kelompok mayoritas. Disitulah baru bisa dikatakan bahwasanya seseorang itu memiliki, atau boleh dikatakan seseorang itu memiliki rasa Pancasilais yang sangat tinggi, benar-benar memiliki rasa Pancasilais, karena dia dalam mengeluarkan kebijakan, dia berstandarkan kepada keadilan sosial, bukan kepada kelompoknya yang lebih besar, bukan juga kepada pendukung-pendukungnya saja, tapi dia melihat semuanya secara merata dan memberikan rasa nyaman, rasa keadilan, baik itu kepada yang minoritas dan juga kepada yang mayoritas. Disitulah bisa dikatakan bahwasanya sebuah daerah itu sudah berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gampang bukan bagaimana cara memahaminya seorang itu Pancasilais atau tidak. Jadi dasarnya adalah sebagaimana yang kita katakan tadi, 5 sila yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Anda tidak bisa mengatakan diri Anda Pancasilais apabila hanya mengamalkan 1 sila saja, hanya mengamalkan 2 sila saja. Tapi antara sila pertama dan sila kelima itu adalah satu kesatuan yang harus diamalkan oleh seluruh bangsa Indonesia, oleh seluruh warga negara Indonesia. Jika kita sudah bisa melakukan mengamalkan kelima sila yang ada pada dasar negara kita, barulah kita bisa mengatakan diri kita bahwasanya kita adalah seorang yang Pancasilais. Kita adalah seorang yang berhak menyandang predikat Pancasilais, bukan orang-orang yang selalu berteriak, saya Pancasila, saya Indonesia, saya NKRI. Bukan itu orang-orang yang Pancasilais. Tapi sekali lagi, orang yang Pancasilais adalah orang yang mampu mengamalkan mengamalkan ke-5 sila yang ada pada dasar negara kita, yaitu Pancasila. Oke brother, sampai di sini dulu logika awam saya tentang Pancasila itu sendiri. Semoga kita semua selalu bisa hidup dalam damai, dalam persatuan yang didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke brother, jika kalian tidak sependapat dengan apa yang saya sampaikan menurut logika awam saya, silahkan Anda komen di kolom komentar. Baik itu kalian sependapat ataupun tidak sependapat, silahkan komen sebebas-bebasnya, karena di negara ini adalah negara yang bebas, negara yang demokratis, siapapun boleh berpendapat, siapapun boleh berpandangan. Tentunya kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam berpandangan tersebut tetap didasari oleh dasar negara kita, dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke brother, salam damai. Sampai di sini dulu vlog kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini supaya kita bisa membangun bersama-sama channel ini. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum brother.